Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama dengan eh, Pak Bung Mas Ansor Basuki Balaksih. Ya. Jadi panggilannya Mas Acong. Nggih. Dulu seorang seniman, pelukis, penyair, ya, tapi sekarang jadi pegawai negeri. Ya. Dan panggilannya Bupati. Ya. Bupati Maya. Bupati Cilacap, tapi bukan bupati betulan, bupati di medsos ya, Bupati Maya. Bupati Maya. Nah, Julukan dari teman itu. yang mau saya perbincangkan adalah kreativitasnya. Jadi saya tahu Pak Acong ini sudah lama juga menekuni batik. Dulu kalau nggak salah mulai dari apa ya, batik kaligrafi kalau nggak salah ya. Terus berjalan itu kemudian punya gagasan baru namanya batik angsoran. Kira-kira seperti batik abstrak lah kira-kira begitu. Tapi kemudian sekarang sukses saya lihat dari medsos, selain kreatif membuat juga kreatif menjual. Ya. Jadi ini juga luar biasa juga mungkin bisa ditiru. Nah, saya mau bertanya, Pak Acong ini mulai kapan membatik? Jadi gini, sebenarnya saya terjun ke dunia batik itu sebuah ketidaksengajaan itu. Jadi waktu itu kan kebetulan saya di Humas, saya angkat batik-batik Cilacap, kemudian tiba-tiba saya supaya jadi ketua klaster batik. Nah, karena waktu itu saya belum menekuni batik, maka lucu juga kalau ketua klaster batik bukan pembatik. Dan saya menjadi tidak memahami apa itu dunia batik, bagaimana sulitnya membatik. Maka oleh karena itu saya baca sekalian, saya harus terjun sekalian, gitu. Sehingga saya mencoba untuk membuat batik. Dan waktu itu saya mencoba nyanting tetapi selalu gagal. Sehingga akhirnya malam itu saya tumpah-tumpahkan. Nah, setelah saya tumpahkan, saya warna. Ternyata ini direspon, kok batiknya unik gitu. Nah, akhirnya saya kasih nama waktu itu motif malam tumpah, kemudian motif batik ngawuran, karena diawur-awurkan juga ngawur memang itu. Tapi pada akhirnya setelah diterima oleh pasar, saya menamai batik angsoran. Jadi angkat cantingnya, sorna malame. Dan itu identik dengan nama saya. Gitu. Iya. Jadi itu karena nggak sabar ya, nggak sabar nyanting itu ya. Iya, nyanting yang halus nggak sabar. Iya. Nah, itu ada nggak walaupun seolah-olah kayak semau-maunya gitu, ada nggak kreativitasnya, misalnya idenya sudah dibayangkan bahwa nanti warnanya seperti ini, kira-kira yang warnai sebelah mana dan sebagainya gitu, atau sepenuhnya ngawur aja? Ngawur. Itu kalau dipikir malah nggak jadi. Jadi ketika membuat batik itu malah pikiran harus bebas. Dalam dunia sastra ada dikenal sastra yang membebaskan. Maka dalam dunia batik saya pun bagaimana membuat batik yang membebaskan. Jadi benar-benar merdeka. Jadi ketika saya sudah di atas kain ini, bisa saya pakai canting seadanya, atau misalnya nggak ada canting saya pakai langsung, misalnya seperti ini nih. Nah, ya saya tumpahkan langsung. Jadi saya tidak selalu melulu tergantung pada canting. Jadi apa yang ada itu yang saya pakai. Mungkin ada pakai sendok garpu, saya pakai sendok garpu. Jadi saya benar-benar nggak mikir. Jadi pikiran harus kosong. Apapun seret. Demikian juga saat pewarnaan. Iya. Itu kalau seperti itu kan berarti nggak stabil. Bisa bagus, bisa enggak gitu. Ya itu alternatif ya itu bisa dikatakan bagus, bisa dikatakan tidak. Kadang bagi saya tidak bagus, tapi ternyata ada konsumen yang suka. Dan bagi konsumen mungkin sesuatu yang bagus bagi saya tidak, atau
bagi saya bagus, bagi konsumen tidak. Itu sangat apa ya? Ya, mungkin itulah mungkin seni seperti itulah. Ya. Terus Pak Acong, kalau itu apa kemudian banyak yang berminat, pesanannya banyak gitu. Kan yang bisa membuat cuma Pak Acong sendiri. Ya, kalau misalnya untuk membuat memang kalau untuk batik angsoran saya langsung. Ya. Yang lain itu bantu misalnya dalam hal menyiapkan warna, menyiapkan malam, menyiapkan material yang lain. Ya. Atau pada saat penguncian itu bisa. Tapi pada saat pencoretan malam dan warna itu saya. Jadi hasilnya nggak bisa banyak kalau gitu ya? Bisa banyak karena begini. Saya beberapa kali menerima pesanan untuk seragam, misalnya seragam kantor di salah satu bagian di Pemda. Yeah. Itu jumlahnya 17. Yeah. Itu batik angsoran. Yeah. Jadi setiap kain goresannya beda, tetapi unsur warnanya yang sama, Pak. Oh. Jadi misalnya kuning dengan merah misalnya, unsur warnanya sama. Yeah. Itu saya sudah 4 kali membuat seragam seperti itu. Jadi artinya masih pesanannya masih lokal-lokal Cilacap ya, belum sampai mana-mana gitu ya? Kalau mayoritas masih lokal Cilacap, tapi sebagian sudah ada yang ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung, luar Jawa sudah ada. Yeah. Apalagi seperti batik corona yang saya bikin, itu ternyata banyak yang minat juga. Yeah. Jadi Pak Acong nggak punya program untuk mengkader orang lain lah gitu ya supaya bisa diteruskan, karena Pak Acong sendiri kan seorang PNS jadi waktunya kan terbatas. Kalau saya menyempatkan untuk misalnya pulang kantor, kadang saya untuk mencoret itu bisa malam hari, Pak, karena salah satu fungsi dari batik angsoran ini abstrak ini ada juga unsur terapinya. Jadi misalnya saya capek, saya kesel nggak bisa tidur pernah. Malam-malam jam 10 saya gelar kain, kemudian saya coret dan saya warna langsung, capeknya hilang. Jadi ada bisa untuk terapi juga. Ya, Pak Acong, itu kok ada kata mencoret itu berarti ada polanya yang dibuat ya kalau gitu. Jadi tidak sekedar asal tuang aja. Mencoret ini maksudnya menuangkan malamnya. Oh. Ya. Bisa juga ada unsur misalnya kombinasi abstrak dengan misalnya kasih motif bunga atau motif apa itu jadi kombinasi seperti itu. Kalau tidak salah sehari kira-kira hanya bisa 1 ya Pak Acong? Oh bisa lebih Pak. Kalau batik abstrak asal suasana cuaca panas, saya bisa 1 hari 4. Oh, ya. Kalau soal harga gimana? Harga itu tergantung pada, kalau saya pakai kain yang lumayan bagus, jadi rata-rata harga batik angsoran saya itu 250. Tapi kalau misalnya proses pembuatannya bisa 2 atau 3 kali karena motifnya lebih banyak, pencandingannya beberapa kali, bisa di atas itu bisa 350 tahun atau 400. Itu karena sifatnya eksklusif begitu, artinya satu pola hanya satu gitu, nggak bisa ditawarkan lebih gitu misalnya. Itu sulit Pak, karena saya pernah membuat batik angsoran itu, bagi saya itu jelek, saya pakai aja malu, ternyata ada yang suka. Dan ketika yang beli ini tertarik, katanya ini baru saya menemukan batik kayak gini, maka dia pesan lagi buat anaknya dan istrinya. Ketika saya bikin hati-hati, saya kesetorkan hasilnya malah nggak mau, katanya ini main-main, malah yang main-main itu yang pertama itu. Jadi batik angsoran ini 1 kain 1 motif Pak, nggak ada kembarannya di dunia. Gini, saya melihat rata-rata ya batik daerah Cilacap, Banyumas itu kan warna-warna gelap rata-rata ya. Iya. Tapi saya lihat batiknya Pak Acong ini mulai pakai warna-warna cerah itu, kayak warna pesisir itu. Ya kayak gini, jadi saya punya prinsip, saya kan bukan
bukan orang lama di dunia batik. Artinya saya termasuk newcomer. Saya kepengen bagaimana saya membuat batik yang berbeda itu. Jadi jadi kehadiran saya sebagai pembatik ini ya katakannya ada untuk pelengkap lah. Artinya saya membuat yang berbeda itu seperti itu. Sampai saat ini belum ada yang mengikuti polanya Pak Acong, belum ada ya? Ya kalau ini abstrak saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka mengikuti saya itu enggak. Tetapi ya barangkali teknisnya lah barangkali ya mirip-mirip. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu juga mengikuti saya enggak. Karena makanya itu saya namai batik abstrak angsoran. Itu artinya ya batik abstrak yang saya bikin ya itu udah angsoran itu. Ya. Mau dibilang baik atau jelek ya seperti itulah. Lupa Pak Acong, gimana cara membujuk itu model-model supaya mau pakai batiknya Pak Acong? Jadi kayak gini, setiap orang kan pengen eksis gitu kan. Kemudian apalagi misalnya model yang misalnya perempuan biasa model lah, itu memang mereka profesinya gitu kan. Ya saya sampaikan bahwa ini batik abstrak, angsoran gitu, sehingga ayolah ambil mengenalkan gitu. Ya rata-rata alhamdulillah mereka mau. Kalau yang model-model itu kan malah biasa ya, tapi kalau yang modelnya Pak Bupati, Ketua DPRD gitu, gimana caranya membujuk? Ya saya sampaikan bahwa saya punya batik tapi punya khas saya sendiri, Pak. Alhamdulillah kayak Pak Bupati juga pernah pakai, dan waktu itu untuk pemotretan juga saya kasih motif tatoan karena namanya Pak Tato, dan itu saya baru bikin batik yang model seperti itu, sehingga ketika yang pakai pertama adalah Pak Bupati Tato, saya kasih nama motif tatoan, sehingga kalau ada yang Pak saya pengen loh batik yang kayak dipakai Pak Bupati, oh yang batik tatoan ya. Katanya nggak bisa, ada satu pola satu batik gitu. Gimana caranya? Oh, maksudnya gini, jadi mirip-mirip gitu, mirip-mirip ya bisa. Tapi kalau plak seperti itu nggak bisa. Jadi artinya paling tidak di warna ya, warnanya warnanya yang sama gitu ya. Warna ya. Cantingannya agak mirip, tapi kalau plak banget itu nggak bisa. Karena ini bukan batik cap. Ya. Pak Acong, itu seberapa besar potensi batik Cilacap itu sebenarnya? Begini sebenarnya sejak saya ketua klaster batik tahun 2015 itu memang saya memprogramkan untuk setiap kecamatan ada minimal satu perajin. Karena sebenarnya sejarah perbatikan di Cilacap ini zaman prakemerdekaan itu sudah ada, Pak. Karena ternyata ditemukan ada motif gandrung, motif serandil. Dan itu kebetulan mbak saya dulu di daerah Gandrung itu dulu juga punya ya mungkin bukan usaha sih, tetapi untuk kebutuhan keluarga besar sendiri, punya alat batik, punya alat tenun, dan sebenarnya dulu Cilacap itu ada jalur untuk batik, dan alhamdulillah sekarang sudah tumbuh ada sekitar 15 perajin, Pak. Tadinya hanya 1-2 gitu. Sekarang sudah tumbuh, dan ini hampir nanti kalau dulu itu batik itu ada di wilayah Cilacap Timur, sekarang sudah mulai ke wilayah barat. Itu sudah sudah mulai profesional ya yang pengrajin batik di Cilacap itu. Oh ya, jadi mereka sudah mulai menjadikan batik itu sebagai pekerjaan. Dan ini juga tidak lepas dari perhatian pemerintah, Pak. Karena pemerintah daerah lewat Pak Bupati ini juga mensupport dan mendukung adanya tumbuh UMKM, termasuk dalam hal ini adalah batik, Pak. Ya. Sudah ada himbauan untuk seragam dinas itu memakai batik lokal. Itu kan di beberapa daerah biasanya mereka mengeluh pengrajin batik itu pertama mengenai bahan baku, ya. Kemudian kedua mengenai pemasaran. Nah, ketiga, biasanya kalau sudah mulai besar, itu mereka punya masalah lingkungan itu. Gimana itu di Cilacap, Pak Acong? Kalau soal bahan baku, kita nggak ada kesulitan.
karena memang kita bisa ngambil misalnya bahan baku itu dari Pekalongan atau Sokaraja. Bahan baku sudah ada. Bahkan untuk pewarnaan alam bisa dari Cilacap sendiri ada, Pak. Karena kita ada mangrove itu. Oh. Jadi mangrove itu bisa kita gunakan untuk pewarna batik juga. Kemudian terkait dengan limbah batik itu kalau sudah besar, ini tetap ada satu binaan dari Pemda, Pak, terutama dari PLH. Jadi kalau menurut Pak Acong, usaha seperti ini bisa menjadi besar atau ya pokoknya sekedar bisa jalan begitu aja? Bisa jalan dan bisa menjadi besar, Pak. Ya. Tergantung kita memang arah tujuannya bagaimana. Kalau misalnya hanya asal-asalan batik ya mungkin hanya stagnan seperti itu. Tapi kalau misalnya punya cita-cita ingin menjadi usaha yang besar juga bisa karena ini terbuka lebar, Pak. Baik untuk kepentingan kebutuhan lokal maupun untuk di luarnya. Ya kalau pasarnya sih sudah besar di mana-mana Ya, orang pakai batik, tergantung mau memanfaatkan apa enggak gitu ya. Okay. Ya. Kalau Pak Acong sendiri itu apakah kalau batiknya besar nanti keluar dari pegawai negeri gitu atau gimana? Enggak lah. Jadi 5 tahun lagi pensiun. Oh, gitu. Jadi saya membatik ini juga untuk persiapan juga sehingga ketika pensiun nggak bingung, Pak. Oh gitu ya. Iya. Itu ketika usia tua ini kita harus produktif agar tetap ini pikiran dan hati tetap kreatif itu. Baik Pak Acong, terima kasih. Mudah-mudahan tetap kreatif, tetap produktif dan Amin. Bisa mewarnai dunia perbatikan lah. Ini kan menjadi khas Indonesia, mungkin nggak ada duanya. Sekali lagi terima kasih, sukses, ya. Laris. Ya. Salam Pak Bambang Sadono atas salam untuk keluarga, untuk semua pembatik di Cilacap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.